Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa Anda semuanya di rumah Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin cerita untuk mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Di rumah saya atau kami memelihara koi. Adakah di antara saudara yang punya persamaan dengan kami? Di rumah kami ada koi dan kami pelihara cukup lama. Saya pelihara koi ini semenjak saya pindah ke rumah saya yang saya tempati sekarang. Jadi kurang lebih saudara, saya pelihara koi itu sudah 9 tahun. Cukup lama koi itu bersama-sama dengan kami. Tetapi yang saya ingin ceritakan kepada Anda adalah seperti ini. Karena kolam koi ini persis di depan teras belakang rumah kami, yang mana setiap hari pasti saya akan melewati teras belakang ini. Kalau saya melewati teras belakang itu, koi itu tidak respon sama sekali, saudara. Sama sekali tidak respon apakah saya lewat ataukah saya tidak lewat. Bahkan ketika saya mengambil makanan untuk saya beri itu makanan kepada koi-koi, bukannya koi itu mendekat seperti layaknya kalau Anda melihat banyak koi ketika dikasih makanan mereka datang mendekat. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau saya mendekat, koi itu malah menjauh. Bahkan tidak peduli saya membawa makanan dan saya memberikan makanan kepada koi-koi saya itu. Beda sekali dengan apa yang dilakukan respon koi itu terhadap istri saya. Ini agak membuat saya sakit hati dengan koi-koi itu. Sebab ketika istri saya lewat di teras itu, koi itu bisa langsung datang mendekat ke bibir kolam. Dan langsung mulutnya buka semuanya. Air itu bercipratan sampai keluar. Begitu istri saya lewat. Ini baru lewat responnya seperti itu. Apalagi ketika istri saya duduk di pinggir kolam kemudian memberikan makanan. Mereka semuanya datang mendekat. Kok saya yang dulu memutuskan saya pelihara kamu koi-koi itu, saya diabaikan. Tapi istri saya kenapa diresponi demikian rupa? Bukan karena gender tentu saja. Tapi tentu saja karena saya jarang memberikan makan, saya jarang memberi perhatian, dan saya kerap mengabaikan. Sementara istri saya, kalau dia lewat selalu dia kasih makanan. Koi-koi itu telah disogok oleh istri saya. Sedangkan saya yang empunya justru diabaikan sama sekali. Ini binatang yang sebetulnya kalau dengan anjing, dengan kucing, itu kalah pintar, kalah cerdik menurut saya. Kalau Anda punya anjing, Anda punya kucing, diperlakukan seperti itu, tentu saja bisa kasih respon balik yang sangat bagus. Ini koi, saudara. Tapi koi pun tahu bagaimana dia diperlakukan. Koi pun kalau diabaikan, dia pun akan mengabaikan. Nah saudara, ini binatang, ini koi. Bayangkan kalau saya berbicara kepada Anda tentang pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa, Roh Kudus bukan hanya manifestasi, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Pribadi artinya dia punya kehendak. Pribadi artinya dia punya kemauan. Pribadi artinya dia bahkan punya perasaan. Saya buktikan kepada Anda satu ayat Efesus 4 ayat yang ke-30 saya bacakan buat Anda. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu pribadi. Artinya dia bisa senang dan Roh Kudus bisa didukakan, saudara. Kalau ikan, kalau binatang saja tahu diabaikan atau diperhatikan, apalagi pribadi Roh Kudus. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, semenjak Anda percaya Yesus, Roh Kudus itu diam di dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Banyak orang Kristen tidak sadar akan hal ini. Banyak orang Kristen bahkan berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya dimiliki pendeta.
Roh Kudus hanya dimiliki hamba Tuhan. Roh Kudus hanya dimiliki orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Tetapi sesungguhnya setiap orang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Di dalam hidup Anda ada Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang apa saudara? Diam di dalam kita. Perhatikan saya, entah Anda menyadari atau tidak, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Entah Anda mencueki dia atau tidak, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dan bayangkan betapa tidak menyenangkan menjadi orang yang diabaikan. Siapa pernah diabaikan? Diabaikan itu artinya Anda hadir atau tidak hadir, itu dianggap tidak membuat perbedaan apa-apa. Itu namanya diabaikan. Dan saya tahu ketika kita diabaikan, itu sangat menyakitkan kita. Ketika kehadiran kita tidak diterima, dan ketika kita tidak dianggap, orang Jawa bilang tidak diwongke, tidak dianggap layaknya orang, itu menyakitkan. Kita dianggap tidak ada sama sekali, itu menyakitkan. Apalagi Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Apalagi Roh Kudus yang sesungguhnya semenjak Anda percaya Yesus. Saya tanya kepada Anda, siapa percaya Yesus sudah lebih daripada 1 tahun? Kemungkinan besar semuanya angkat tangan. Siapa di antara Anda yang percaya Yesus lebih daripada 5 tahun? Anda mungkin angkat tangan. Siapa yang percaya Yesus bahkan sudah puluhan tahun? Mungkin banyak di antara Anda yang juga angkat tangan. Dan kalau kita mengabaikan Roh Kudus, dia sebagai pribadi, maka sesungguhnya puluhan tahun kita tidak menganggap Roh Kudus sama sekali sebagai pribadi Allah di dalam hidup kita. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Ibu bapak saudara semuanya, saya hari ini ingin bagikan sebuah pemikiran, sebuah firman kepada Anda. Belajar untuk intim dengan Roh Kudus. Yang mau intim dengan Roh Kudus katakan amin. Karena Roh Kudus selama ini ada dalam hidupmu. Selama ini Roh Kudus berdiam dalam hatimu. Bagaimana mungkin ada pribadi yang diam dalam hati hidup kita, tapi kita terus mengabaikannya. Bagaimana mungkin, bayangkan, ada seorang tamu atau pribadi yang ada di dalam rumah Anda, dan Anda cueki sama sekali. Kalau itu terjadi sekali 2 kali, mungkin orang itu berpikir, dia sedang sibuk. Kalau dia dicueki 1-2 kali, mungkin orang itu masih berpikir positif tentang Anda sebagai tuan rumah. Tetapi, kalau setahun dicueki, apa yang terjadi? Tetapi, kalau berpuluh-puluh tahun tidak dianggap, apa yang terjadi? Saya ingin mengatakan kepada Anda, Roh Kudus mestinya tidak boleh diabaikan. Kalau kita mengabaikan Roh Kudus, sesungguhnya yang rugi adalah kita. Betul enggak saudara? Saya ingin buktikan kepada Anda, orang yang erat dengan Roh Kudus itu akan menikmati kehidupan yang luar biasa. Mari buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jika kita intim dengan Roh Kudus, inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anda akan menerima kuasa dan Anda akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti Anda harus pergi ke ujung bumi. Ini bukan berarti Anda harus keluar dari Solo. Ini bukan berarti Anda harus keluar dari Indonesia. Kata yang dipakai itu kosmos. Kosmos itu artinya tatanan. Jadi maksudnya seperti ini. Anda akan menjadi saksi Tuhan di tempat pekerjaan Anda. Anda akan menjadi saksi Tuhan di kampung di mana Anda tinggal di sana.
Anda akan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga besar Anda. Anda akan menjadi saksi Tuhan bahkan ketika Anda berada di supermarket. Anda akan menjadi saksi Tuhan ketika Anda sedang berada di SPBU. Anda akan menjadi saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kalau kita intim dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, hidupmu akan penuh kuasa. Kuasa yang saya maksud bukan sekali lagi hanya dimiliki seorang pendeta. Jadi banyak orang Kristen kalau membayangkan kuasa Roh Kudus itu artinya seorang hamba Tuhan yang ketika dia berdiri di atas mimbar, maka hamba Tuhan itu berkata kepada jemaat yang hadir, "Hai engkau, dosamu ini, dan ini." Lalu kemudian orang berkata, "Wow, hamba Tuhan ini penuh dengan kuasa." Bukan seperti hamba Tuhan yang ketika dihadapkan banyak orang sakit dan dia tumpang tangan atasnya dan orang itu menjadi sembuh. Bukan hanya seperti itu. Itu benar. Tetapi yang dimaksud dengan kuasa ini juga meliputi kuasa yang kita bisa gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam keseharianmu, hidupmu penuh dengan kuasa. Amin. Jadi ini bukan hanya dimiliki pendeta, bukan dimonopoli oleh hamba Tuhan. Sebab Alkitab mencatat kuasa yang dimaksud diturunkan kepada seluruh orang percaya, yaitu saudara dan saya. Sebagaimana rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu seharusnya bisa melakukan yang sama. Saya kasih contoh, kalau engkau intim dengan Roh Kudus, hidupmu akan penuh dengan hikmat Allah. Yang percaya katakan amin. Sebab apa? Rasul-rasul ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka ini orang sederhana. Mereka ini nelayan backgroundnya. Mereka ini bahkan ketika di sidang, karena mereka ditangkap untuk mempertanggungjawabkan imannya. Ini murid-murid Yesus seperti Petrus, seperti Yohanes, Yakobus. Ini nelayan, ini orang sederhana. Ini orang yang tidak mengecap pendidikan tinggi. Tetapi ketika dalam persidangan dan harus memberikan jawab, orang-orang ini memberi jawab dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga seisi persidangan, termasuk imam-imam kepala, termasuk para cendekiawan pada waktu itu, bertanya satu sama lain, bukankah mereka ini orang biasa? Bukankah mereka ini orang sederhana? Tetapi kenapa punya hikmat yang luar biasa untuk memberi jawab di persidangan? Maka saya berkata kepada Anda, kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, hikmat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Amin. Dan hikmat Tuhan itulah yang membuat engkau berkemenangan dalam hidup. Hikmat itulah yang membuat Anda bisa memanage keluargamu dengan baik. Hikmat itulah yang membuat Anda bisa memanage keuanganmu dengan baik. Hikmat itulah yang membuat Anda bisa mengelola pekerjaanmu dengan baik. Hikmat itulah yang membuat engkau bisa mengatur hidupmu sendiri dengan baik. Bukankah kita butuh kuasa Roh Kudus? Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda punya hikmat Tuhan, engkau bisa membuat banyak pertimbangan dengan tepat. Dalam hidup ini bukankah seringkali kita harus buat keputusan? Anda harus mengambil keputusan antara ya dan tidak. Seseorang menawarkan bisnis kepada Anda, menawarkan peluang kepada Anda. Bahkan di masa pandemi seperti ini, muncul banyak rupa-rupa bisnis yang ditawarkan kepada Anda. Kalau Anda punya hikmat daripada Tuhan, kalau Anda dipenuhi dengan hikmat Roh Kudus, Anda tahu akan memutuskan ya atau tidak. Anda bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak. Amin. Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau Anda intim dengan Roh Kudus, bahkan Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Rasul Petrus, dia adalah seorang pemimpin pada waktu itu. Di antara jemaat ada suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka berdua sepakat dari rumah untuk berkata satu sama lain, kita akan berikan sejumlah sebagian daripada penjualan tanah kita berikan di depan rasul-rasul, tetapi
Kita akan berkata kepada rasul-rasul dan di antara jemaat, ini seluruh hasil penjualan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan berapa yang diberikan dan berapa yang dipersembahkan. Menjadi salah ketika mereka memanipulasi, menjadi salah ketika mereka mencoba mendustai para rasul dan mendustai Roh Kudus dengan mengatakan ini seluruh penjualan hasil tanah. Dan benar mereka membawa di depan kaki para rasul dan berkata ini seluruh penjualan tanah kami. Dan Petrus berkata, bukankah semuanya itu ada dalam kuasa tanganmu? Artinya, kalau mau beri banyak, mau beri sedikit, itu ada di dalam kuasa tanganmu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Demikian kata Rasul Petrus. Saya tanya kepada Anda, siapa yang kasih tahu Rasul Petrus? Kalau dua orang ini berniat mendustai Roh Kudus, tidak ada yang kasih tahu. Tetapi Rasul Petrus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana perkataan yang tulus, murni, dan mana perkataan yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Dosa mereka terbongkar saat itu juga. Langsung saat itu juga Ananias mati seketika. Safira yang menyusul kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Berbohong, sepakat, mati seketika juga. Kalau Anda dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang murni dan mana yang palsu. Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda ini punya sinyal 4G. Halo? Bukan zaman dulu. Zaman dulu masih apa? H. Siapa yang ngalami BlackBerry H kalau sinyalnya mentok, saudara? Ya, kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin 5G sebentar lagi masuk ke Indonesia. Anda punya kepekaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak intim, tidak erat dengan Roh Kudus, makanya sering banget kena tipu sana, kena tipu sini. Halo? Dan engkau yang masih muda, gampang banget digombali oleh cowok ini, digombali oleh cowok itu. Kenapa? Karena kita tidak peka. Orang ini punya niat tulus atau enggak. Orang ini punya niat baik atau enggak. Kita bahkan tidak bisa bedakan. Tapi kalau Anda dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, kita hidup dengan penuh kuasa. Perkataan Anda pasti beda. Amin. Rasul Petrus ketika dia berkata-kata membuat orang tercengang-cengang. Perkataannya tajam, sistematis, perkataannya luar biasa, tepat pada sasaran. Maka kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, perkataanmu akan tepat. Amsal berkata, perkataan yang tepat pada waktunya itu luar biasa. Engkau bisa berkata-kata dengan tepat. Engkau ketika diminta nasihat, engkau bisa memberikan nasihat dengan tepat. Berkata-kata kita beda, mengambil keputusan beda. Anda mengambil keputusan sekarang dengan bijak. Dan bukan hal yang mustahil, perkara-perkara supranatural juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita intim dengan Roh Kudus. Saya di awal berkata, kuasa Roh Kudus tidak hanya dimonopoli seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Anda kalau sakit, Anda bisa punya kuasa untuk menumpangkan kepada yang sakit dan sembuh. Makanya saya sarankan kepada Anda jemaat Tuhan di tempat ini mulai praktek. Kalau anakmu sakit, jangan buru-buru kontak pendeta. Anakmu sakit, jangan buru-buru kontak saya. Anakmu sakit, terima firman Tuhan hari ini. Roh Kudus ada dan diam di dalam hatimu. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, kuasa itu turun ke atasmu. Kuasa untuk menyembuhkan. Makanya kalau anak Anda sakit, berdoa dengan penuh iman. Tumpang tangan kepada anakmu yang sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Berani berkata demikian. Amin. Kalau Anda merasa di rumahmu kok ada kuasa yang lain, jangan buru-buru panggil saya. Bukan saya takut setan. Anda bertindak dengan iman di dalam nama Yesus. Segala roh-roh aku ikat,
Aku usir keluar di dalam nama Yesus. Mestinya seperti itu. Sehingga mestinya bukan kita yang takut di tengah malam yang gelap. Mestinya setan ketemu kita takut. Kita ini mirip film kocak, film humor. Lari, yang sini lari ketemu, sama-sama lari. Setan ketemu Anda grogi. Tapi ironisnya Anda ketemu setan, Anda juga grogi. Padahal hidup kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Intimlah dengan Roh Kudus. Amin saudara. Kalau Anda intim, Anda mengenal. Kalau Anda intim, Anda mengenal dan Anda dikenali. Jangan lupa, banyak orang kepedean memakai nama Tuhan Yesus, tapi tidak pernah intim dengan Roh Kudus. Mereka cuma ikut-ikutan. Contoh, anak Imam Skewa. Siapa pernah baca kisah ini? Kisah yang sangat populer ketika kita di sekolah minggu. Jadi ini ceritanya anak-anak Imam Skewa di zaman rasul-rasul. Mereka melihat bagaimana rasul-rasul melakukan mujizat, mengusir setan, mengusir orang yang kerasukan setan dan seterusnya. Maka begitu mereka melihat ada yang kerasukan setan, ini anak-anak Imam Skewa, dia datangi orang itu. Dengan penuh percaya diri, setannya diusir. Dengan penuh percaya diri, ditengking itu setan. Demi nama Yesus, keluar. Tapi yang Alkitab catat adalah seperti ini. Setan itu balik bertanya, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa kamu? Bukannya setan itu keluar. Setan itu malah mempermalukan anak-anak Imam Skewa ini. Ditelanjangi, dipermalukan luar biasa. Kenapa? Merasa bahwa dia punya kuasa, tapi karena dia tidak intim dengan Roh Kudus, tidak ada kuasa yang terjadi di dalam pelayanannya. Kalau kita intim dengan Roh Kudus, hidup kita penuh kuasa. Amin. Dan zaman rasul-rasul itu kenapa banyak orang bertobat? Karena memang spektakuler. Zaman dulu, kalau pelayanan KKR kesembuhan, tidak banyak manipulasi saudara. Maaf kata, dan seringkali itu bisa terjadi di panggung KKR saudara. Bisa saja. Tetapi zaman dulu itu, zaman para rasul, itu memang spektakuler kesembuhannya. Alkitab catat seperti ini. Kalau lihat Petrus bakal lewat di satu jalan, di sebelah kanan kiri itu dibaringkan orang sakit semuanya. Ada baca itu nanti di Kisah Para Rasul. Mereka punya keyakinan, punya iman. Ketika Petrus berjalan dan bayangannya kena kepada orang sakit itu sembuh. Dan Alkitab catat demikian. Tidak ditumpangi tangan, baru kena bayangannya. Orang-orang yang sakit itu sembuh. Kuasanya sungguh luar biasa. Kenapa? Mereka dipenuhi dan mereka intim dengan Roh Kudus. Hal yang kedua yang saya bagikan kepada Anda, kalau kita intim dengan Roh Kudus, maka inilah yang akan terjadi. Kisah 16 ayat yang ke-6. Sekarang kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kisah 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Stop di sini dulu, jangan salah paham. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita memberitakan Injil. Bukan berarti Tuhan tidak suka Paulus dan rekan-rekan memberitakan Injil. Bukan juga berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi Asia. Tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus mencegah mereka. Kenapa dicegah? Padahal Paulus dan rekan-rekannya pengen memberitakan Injil di Asia. Nanti kita akan lihat. Ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Paulus pengen di Asia, tidak boleh, dicegah. Dan mereka tiba di Misia, mau coba masuk ke daerah Bitinia, tapi juga tidak diizinkan. Ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan.
Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan di daerah Makedonia ini ada satu kota yang namanya Filipi. Nanti Anda baca di rumah, saudara. Jadi Paulus pengen ke Asia, dicegah oleh Roh Kudus. Pengen ke Bitinia untuk beritakan Injil di sana, dicegah oleh Roh Kudus. Digiring ke satu kota yang namanya Filipi. Kalau Anda baca kisah selanjutnya itu menarik sekali. Roh Kudus suruh Paulus ke Filipi, tapi yang terjadi di Filipi apa? Bukannya terjadi KKR besar-besaran, yang terjadi malah Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara. Orang yang tidak intim dengan Roh Kudus bisa saja salah pikir, bisa berprasangka negatif kepada Tuhan dan kepada Roh Kudus. Bukankah aku ingin ke Asia? Dilarang. Aku pengen ke Bitinia? Dicegah. Aku disuruh ke Filipi. Tapi di Filipi ini malah ditangkap, dimasukkan ke penjara. Tapi kalau Anda baca selanjutnya, ketika di penjara itulah justru Tuhan buat mujizat. Penjara itu secara ajaib diguncangkan oleh malaikat Tuhan sehingga terlepas semuanya. Paulus dan Silas punya kesempatan keluar dari penjara, tetapi dia tidak gunakan kesempatan itu lari dari penjara. Sementara kepala penjara sudah hendak bunuh diri karena dia ngerti kalau tawanan lari semuanya, dia pasti juga akan mati dihukum. Sebelum kepala penjara ini bunuh diri, saudara, Paulus mencegahnya. Dan kepala penjara ini diinjili. Dan kepala penjara beserta seluruh keluarganya bertobat. Dan Anda tahu, kepala penjara dan keluarganya inilah benih awal gereja di Filipi. Makanya kalau Anda baca Alkitab ada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Awalnya di situ itu. Caranya unik, itu cara Roh Kudus. Maka belajar dari hal itu, kalau Anda intim dengan Roh Kudus akan berbicara kepada hidup Anda. Siapa yang percaya Roh Kudus berbicara dalam hati kita? Siapa yang percaya? Boleh angkat tangannya? Wow, semuanya. Pertanyaan saya, buat Anda yang hampir semuanya angkat tangan. Siapa pernah dengar suara Roh Kudus? Angkat tangan Anda. 1. Loh, katanya percaya Roh Kudus bicara. Yang pernah dengar suara Roh Kudus, angkat tanganmu. 1, 2. Yang lain? 3, 4. Dengar yang gimana, Pak? Kalau dengar enak, enggak pernah. Kalau dengar, telinga sampai dengar, enggak pernah. Bukan itu poinnya. Berbicara bukankah tidak harus Anda dengar? Saya tatap istri saya dengan tatapan cinta. Saya tidak perlu mengucapkan cinta kan? Tapi dia tahu dia dicintai oleh saya. Maksud saya seperti ini. Anda mungkin tidak pernah mendengar suara Roh Kudus secara audible. Tapi sesungguhnya Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Saya kasih beberapa contoh. Siapa yang tiba-tiba ada kerinduan untuk berdoa? Halo? Kalau Anda punya kerinduan, tiba-tiba Anda pengen berdoa. Seperti saya berulang kali cerita, saya kalau tengah malam bangun, saudara. Jam 2 tiba-tiba bangun, dan bangun langsung dalam keadaan terjaga dan segar. Saya tahu persis, Tuhan ingin saya berdoa. Berdoa untuk apa? Apapun yang Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya doakan. Dan saya bersyukur saya punya Roh Kudus, Roh penolong. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata bahwa Roh Kudus menolong kita ketika kita berdoa, dan untuk apa kita harus berdoa. Roh Kudus berbicara.
Pertanyaan lagi buat Anda, siapa yang tiba-tiba teringat satu ayat padahal Anda sedang dalam keadaan tidak memikirkan apa-apa. Anda sedang tidak ada dalam kondisi masalah yang kritis, yang kronis, tiba-tiba Anda ingat satu ayat. Siapa pernah mengalami seperti itu? Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Dan benar ketika Anda sedang mengalami masalah, tiba-tiba muncul ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan Anda. Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Itu bukan setan, saudara. Kalau setan, dia punya kepentingan apa? Mengingatkan Anda ayat-ayat firman Tuhan. Bukankah Roh Kudus sedang berbicara? Pernahkah Anda teringat tiba-tiba seseorang yang selama ini memusuhi Anda? Dan hatimu berkata seperti ini, ampuni orang itu, doakan orang itu. Siapa pernah seperti ini? Angkat tanganmu. Itu bukan suara kebetulan mampir lewat dalam hatimu. Itu suara Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, tiba-tiba hatimu digerakkan untuk Anda berkati orang itu. Itu Roh Kudus sedang berbicara kepadamu untuk engkau menjadi orang yang murah hati dan memberkati orang itu. Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus. Ketika tiba-tiba hatimu tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan, itu Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Dalam hidup ini, saya meyakini bahwa Roh Kudus selalu berbicara. Masalah kita taat tidak taat itu masalah beda. Tapi masalah yang kita harus yakini, Roh Kudus sampai hari ini berbicara kepada anak-anaknya. Anda anak-anak Tuhan. Dan dia ingin berbicara kepada Anda. Saya teringat dengan sebuah statement seorang pendeta, kasih ilustrasi bagus sekali. Roh Kudus ketika berbicara itu bukan seperti the power of emak-emak. Bukan seperti mamah-mamah yang cerewet, saudara. Konon katanya mamah itu cerewet. Kalau ngomong terus. Roh Kudus itu enggak, saudara. Roh Kudus itu lembut. Kapan dia berbicara? Kalau memang ada sesuatu yang penting anaknya kasih perhatian. Ilustrasi ini berkata Roh Kudus itu seperti GPS. Siapa pernah pakai perangkat GPS? GPS itu hanya berbicara ketika kapan? Ketika kita diperhadapkan di persimpangan dan kita harus ambil keputusan. Entahkah kita ke kiri, entahkah kita lurus, entahkah kita ke kanan, entahkah kita putar balik. GPS kasih peringatan. Itu persis seperti Roh Kudus. Anda berada di persimpangan jalan dan Anda sedang bertanya, saya ke kanan, ke kiri atau lurus? Roh Kudus sebelum Anda tanya, yang Anda pakai perangkat GPS, Anda tahu. Kira-kira 500 meter Anda sudah diingatkan, tetap berada di lajur kiri. Nanti Anda kalau amati itu angka meternya semakin mendekati 500, 300, 200, 150, terdengar mbak-mbaknya lagi bicara. Belok kiri, betul nggak? Tapi kalau Anda perjalanan jauh, Solo, Jogja, lempeng terus, sejauh 50 kilo. Saya tanya, apakah mbak-mbaknya ngomong terus kepada Anda? Lurus terus, lurus. Ngomong gitu enggak? Enggak, diem. Tapi begitu Anda harus belok, Anda harus menyerong, itu kasih peringatan kepada Anda. Itu ilustrasi yang bagus menurut saya. Roh Kudus itu enggak cerewet loh, saudara. Dia itu kasih petunjuk di momen yang tepat. Jadi kalau Anda kok enggak dengar apa-apa ya, kalau tidak digerakkan sesuatu ya,
ya itu artinya Anda berada di jalur yang tepat. Jadi lakukan apa yang memang Anda harus lakukan. Tapi ada kemungkinan kedua, tolong kasih perhatian kemungkinan yang kedua ini. Mungkin saking tulinya telinga kita, menulikan telinga kita terhadap suara Roh Kudus, Anda dan saya sampai tidak tahu Roh Kudus yang berbicara. Beberapa di antara Anda sudah pasang alarm supaya Anda bangun. Tetapi begitu seringnya Anda mengabaikan suara itu, seringkali Anda pasang jam 5 pagi, Anda tetap bangun jam 8 pagi. Apakah alarm itu tidak bunyi? Jawabannya bunyi. Tapi kenapa kita tidak bangun? Karena sudah terlalu sering kita menulikan telinga kita, menutup telinga kita kepada bunyi alarm itu. Roh Kudus berbicara kepada kita. Tapi kalau kita seringkali menulikan, kalau Roh Kudus bicara sesuatu yang kita tidak suka, volume mulai dikecilkan, hati-hati. Ketika Roh Kudus mulai mengungkit supaya engkau mengampuni musuhmu, tiba-tiba kita kecilkan volume Roh Kudus itu. Kita menulikan telinga kita untuk perintah Roh Kudus. Hati-hati, nanti telinga rohani kita menebal dan tidak lagi memiliki ketajaman untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi poin kedua yang saya ingin bagikan kepada Anda jelas, kalau Anda erat dengan Roh Kudus, Anda akan peka dengan suara Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya akan selesai di sini. Matius 3 ayat yang ke-11. Apa yang terjadi kalau kita erat dengan Roh Kudus? Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, maksudnya Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melapaskan kasutnya. Ia atau Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tolong Ibu Bapak Saudara kasih perhatian dengan kata api. Kisah para Rasul pasal yang kedua itu cerita tentang turunnya Roh Kudus yang diperingati hari raya Pentakosta. Hari-hari ini adalah hari-hari peringatan pencurahan Roh Kudus. 10 hari mereka menantikan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, Alkitab kasih gambaran seperti ini. Terlihat lidah-lidah seperti nyala api turun di atas kepala murid-murid. Jadi Roh Kudus itu memang digambarkan seperti api. Maka ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu seperti api. Amin, saudara. Ada tahu api seperti apa? Saya sudah persiapkan, tapi lupa ke bawah, saudara. Jadi api itu punya karakteristik seperti ini. Anggap saya nyalakan api ya, saudara, atau saya nyalakan obor. Api itu punya karakteristik. Kalau api itu dinyalakan, saya tanya, nyala apinya ngarah kemana? Ke atas. Oke, Anda mau belokkan itu api, korek gas misalnya, atau korek kompor yang panjang itu nanti Anda boleh coba, Anda taruh di samping, tetap nyalanya ke atas. Bahkan Anda taruh itu api, Anda balikkan seperti itu, nyalanya tetap naik ke atas. Ya, secara fisika bisa dijelaskan. Karena udara dingin itu ke bawah, udara panas ke atas. Roh Kudus itu api. Artinya kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, engkau ini akan selalu haus dengan perkara-perkara yang di atas. Engkau selalu rindu kepada Tuhan. Engkau selalu haus akan Tuhan. Amin. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati berkat secara materi, secara jasmani. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati
Apa yang kita memang bisa dinikmati selagi kita hidup. Saya tidak ekstrim berkata kepada Anda tidak boleh nonton TV, tidak boleh nonton sinetron, karena di balik sinetron ada roh-roh jahat di sana. Tidak boleh nonton bioskop. Tidak, kadang saya saja nonton. Boleh nggak nonton? Boleh, tergantung film apa yang ditonton. Tetapi yang saya maksud adalah kerinduan Anda untuk perkara-perkara rohani mestinya jauh lebih besar dibandingkan kerinduanmu akan hal-hal yang disediakan dunia ini. Bukan berarti Anda nggak boleh refreshing, bukan berarti Anda nggak boleh dolan. Kalau bicara soal dolan, kami sangat suka dolan, kami suka traveling. Tetapi saudara, kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan dan perkara-perkara rohani selalu menjadi prioritas utama dalam hatimu dan dalam hidupmu. Roh Kudus digambarkan seperti minyak. Anda tahu akan hal itu. Dan saya pernah sampaikan kepada Anda kalau tidak salah, dan semoga Anda masih ingat, karakteristik minyak itu apa? Begitu minyak ketemu dengan api, langsung api itu disaut, saudara. Makanya hati-hati, kenapa di SPBU Anda tidak boleh menyalakan api, Anda tidak boleh nyalakan korek. Anda akan dimaki-maki kalau di SPBU Anda sembrono, Anda bawa api. Kenapa? Kadangkala jaraknya mungkin kelihatannya tidak bersentuhan. Tapi begitu bensin itu kececer saudara, itu bisa saut seketika. Maka sebetulnya untuk mendeteksi hidupmu intim dengan Roh Kudus atau tidak, sesimpel ini. Kalau engkau dengar perkara-perkara rohani, langsung ada yang nyaut atau enggak? Halo? Saya ulangi lagi. Untuk mendeteksi apakah Anda dipenuhi Roh Kudus atau tidak, sesederhana ini. Kalau firman Tuhan sedang berbicara hal-hal rohani, ada kerinduan enggak buat Anda untuk melakukan hal itu? Kalau engkau sama sekali tidak ada kerinduan di sana, mungkin loh minyak itu menipis, minyak itu habis. Tapi kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, firman mau sampaikan apa, ada kobaran hati untuk Anda kerjakan itu. Firman berbicara tentang kasihi musuhmu, tanpa diperintah 2 kali Anda langsung punya komitmen, pulang dari tempat ini aku akan cari orang itu, aku akan berdamai dengan orang itu. Firman Tuhan yang Anda dengar mengajak Anda untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, langsung ada kobaran hatimu. Ketika firman Tuhan mengajak Anda untuk melayani, Anda langsung ambil keputusan, aku ingin melayani. Ketika khotbah, ketika bahkan gereja butuh uangmu untuk pekerjaan Tuhan atau pelayanan dimanapun, langsung ada kerinduan dalam hatimu untuk engkau persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada sesuatu yang keluar dari hati kita meresponinya. Kalau sampai kita rasanya mati rasa untuk semuanya itu, mungkin loh minyak itu menipis. Karena Roh Kudus digambarkan seperti minyak dan Roh Kudus digambarkan seperti api yang selalu tertarik dengan perkara-perkara di atas. Intim dengan Roh Kudus, saudara. Amin. Saya rindu di tengah-tengah peringatan pencurahan Roh Kudus ini, jemaat semuanya intim dengan Roh Kudus. Jangan mengabaikan Roh Kudus, karena Dia pribadi. Anda intim dengan Roh Kudus, maka akan menerima kuasa. Anda intim dengan Roh Kudus, Anda akan peka dengan suara Roh Kudus, sehingga Anda bisa mengambil keputusan dengan benar dan bijak. Dan kalau Anda intim dengan Roh Kudus, maka yang terjadi hatimu akan berkobar-kobar untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, selamat mengalami Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup kita.